Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan selamat siang kepada seluruh jamaah salat zuhur yang alhamdulillah hari ini berbahagia karena hari ini tentunya masih dalam suasana di bulan suci Ramadan. Kita semua di sini berkumpul semuanya setelah tadi kita melaksanakan ibadah salat zuhur, dan kita akan lanjutkan di siang hari ini untuk mendengarkan sama-sama kajian Islam Ba'da Zuhur yang alhamdulillah telah dilaksanakan oleh Bangkalsel secara konsisten dari Senin sampai dengan Kamis, yang juga disiarkan melalui live di YouTube Bangkalsel. Nah, hadirin sekalian, tentunya di siang hari ini kita juga sudah menghadirkan salah seorang narasumber yang sekaligus beliau nanti akan berceramah dan juga akan berikan tausiah di siang hari ini. Kami perkenalkan dulu, di samping saya sudah ada yang terhormat Bapak Dr. Sukarni MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Sehat walafiat. Bagaimana Pak di puasa 13 Ramadan ini Pak? Oh ya, memang terasa lapar, haus, tapi biasalah ya. Biasa Pak ya. Sebagai umat Islam tentu harus bersabar sampai nanti beduk berbunyi. Ya. Karena malam hari juga bisa makan minum. Betul sekali, karena tentunya kebahagiaan seorang muslim itu ketika berbuka puasa Pak ya. Betul. Salah satunya ketika berbuka puasa. Baik, kita nantinya di siang hari ini juga akan membahas salah satu tema yang sudah dibahas juga oleh Bapak Sukarni di kemarin Pak ya, di hari Senin kemarin, yaitu seputar nuzulul Quran. Nah, alhamdulillah di hari ini kita akan membahas seputar sejarah dari turunnya Al-Quran hingga sekarang menjadi Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Baik, Ustaz Sukarni, saya manggil Ustaz aja Pak ya. Boleh. Baik. Ustaz Sukarni ini sehari-harinya mengajar di salah satu universitas juga Pak ya. Iya. Sebagai aktif juga mengajar di UIN Antasari Banjarmasin. Baik, kita akan mulai berbicara Pak mengenai nuzul Quran, mengenai sejarahnya Pak. Kalau misalkan boleh tahu nih Pak, mengapa sebenarnya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur Pak, tidak langsung turun satu Al-Quran blok gitu Pak? Karena kan sudah ada dikatakan juga di surah Al-Insan Pak ya, bahwa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Sebenarnya apa maksud dan tujuan Allah itu menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Silakan Pak. Iya, ada banyak tujuan Bapak Ibu sekalian, para jamaah dan para pemirsa YouTube Bangkalsel. Mengapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap ya? Yang pertama tujuannya adalah agar mudah diingat. Nah, kalau satu Quran turun 114 surah, mungkin tidak ada yang bisa menghafal ya secara keseluruhan. Yang kedua juga tujuannya adalah agar Al-Quran ini dapat dipelajari dengan baik, kemudian dipraktekkan. Nah, jadi ibaratnya itu seperti legislatif menghasilkan peraturan dan perundang-undangan. Nah, tentu kan setelah dihasilkan, kemudian dipelajari, dihafal oleh masyarakat Arab pada waktu itu, kemudian dipraktekkan. Nah, setelah dipraktekkan baru turun lagi ayat-ayat berikutnya. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan keperluan zaman pada waktu itu. Nah, misalnya kenapa kok yang pertama diturunkan itu perintah membaca? Ya karena memang soal literasi kan, soal membaca, soal kemampuan masyarakat memahami ilmu pengetahuan dan alam semesta pada waktu itu mungkin berada pada titik nadir yang tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Kalau kita baca sejarah, Al-Quran itu turun kepada masyarakat Makkah. Masyarakat Makkah ini masyarakat pedagang, di samping juga mereka sebagai pemburu ya, peternak ada juga, sedikit bertani, kecuali di Madinah nanti ya banyak pertanian. Nah, masyarakat pedagang ini masyarakat pebisnis ya. Masyarakat pebisnis mungkin saja ya kesempatan-kesempatan untuk menambah pengetahuan, mempelajari berbagai aspek dalam kehidupan itu terabaikan karena kesibukan mereka. Nah, akhirnya turunlah Al-Quran menyuruh
jangan lupa membaca. Nah, maka turunlah 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Nah, jadi paling tidak ada 3 hal itu yang melatar belakangi kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Yang pertama adalah untuk kemudahan mereka memahami, menghafal. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan keperluan. Nah, yang ketiga juga Al-Quran itu diturunkan kepada masyarakat yang situasi dan kondisinya memerlukan suatu bimbingan tertentu sesuai dengan isi dari ayat yang diturunkan. Kira-kira itu yang terkait dengan latar belakang. Baik, Ustadz, tadi Ustadz ada juga menyinggung soal bahwa Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur karena sesuai dengan kebutuhan zaman, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan boleh diberikan contoh nih, Pak, Ya. mungkin salah satu dari ayat Al-Quran apa sebenarnya yang sesuai dengan zaman itu yang bertepatan juga turunnya surah itu, Ustadz? Ya. Mungkin kita fokus ke 5 ayat pertama dulu ya. 5 ayat pertama itu turun kepada Nabi kita pada saat beliau berusia 40 tahun ya. Dan Nabi kita itu sebelum berusia 40 tahun pekerjaannya kan macam-macam. Ketika masih anak-anak, Nabi kita itu ikut mengembala domba ya. Kemudian sudah mulai agak dewasa, sudah mulai ikut berdagang dengan kakek dan pamannya. Kakeknya Abdul Muthalib, kemudian juga pamannya Abu Thalib. Kemudian sudah berusia agak dewasa lagi, itu beliau kemudian ikut berdagang dengan seorang perempuan kaya di Mekah, yaitu Khadijah binti Khuwailid ya, yang kemudian akhirnya beliau dipersunting sebagai suami ya dari Siti Khadijah ini. Nah, pada waktu itu masyarakat Arab ini adalah masyarakat yang dalam tanda petik ya, itu mengabaikan literasi. Jadi ini soal literasi, soal kemampuan memahami sesuatu melalui bacaan. Mungkin juga pada waktu itu yang dibaca juga belum ada. Jadi teks-teks tertentu mungkin belum ada pada waktu itu karena kemajuan teknologi percetakan buku dan sebagainya pastilah sangat sederhana kan, 1400 tahun yang lalu itu. Nah, tapi kemudian Al-Quran juga menyuruh bukan hanya membaca sesuatu yang tersurat gitu ya, tapi Al-Quran juga menyuruh membaca alam, membaca masyarakat. Membaca alam, membaca masyarakat itu kan tujuannya agar kita bisa memahami situasi, kondisi dan hakikat daripada alam itu sendiri. Nah, katakanlah misalnya, kenapa kok masyarakat Arab ini pada waktu itu pekerjaannya berdagang saja? Ya, itu kan karena sektor-sektor lain selain daripada perdagangan itu memang tidak bisa dikembangkan. Nah, jadi orang membaca situasi sosial tertentu itu akan menghasilkan pemahaman yang baik. Nah, padahal masyarakat ini memerlukan keperluan-keperluan pokok dalam bentuk makanan. Bagaimana mereka memenuhi makanan? Nah, akhirnya kemudian dari situ kan masyarakat berpikir bagaimana menumbuhkan tanaman. Nah, akhirnya masyarakat pada waktu itu bukan hanya berdagang, karena kalau berdagang kan tergantung komoditi yang dijual orang ada atau tidak ya. Tapi kalau memproduk sendiri, nah itu dimungkinkan mereka tidak akan kekurangan pangan. Akhirnya masyarakat Arab juga belajar bertani. Nah, maka mereka pada umumnya pergi ke arah Tenggara. Ke arah Tenggara itu ke Taif. Nah, kita mengetahui Taif salah satu kota di Saudi Arabia yang subur ya. Padahal hanya berjarak kira-kira 80 km dari Mekah kan ya. Tapi di sana tersedia ternyata air. Kalau sekarang itu teknologi airnya sudah dipompa dari bawah pakai pipa kan ya. Nah, kalau dulu ada sungai-sungai kecil dan kemudian di sana ditanam tanaman. Dari sana dihasilkan bunga-bunga, dihasilkan gandum, dihasilkan buah-buahan. Jadi artinya melalui membaca itu akan melahirkan peradaban, akan melahirkan ilmu pengetahuan, akan melahirkan teknologi. Meskipun yang dibaca itu cuma alam semesta gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah bisa membaca dua sumber. Satu, kita bisa membaca alam, yang kedua kita bisa membaca teks-teks tertulis. Nah,
maka turunnya Al-Qur'an dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, itu menyadarkan mereka ternyata hidup itu harus berkembang, dan berkembang itu melalui bacaan dan renungan-renungan, penelitian-penelitian. Itu salah satu contoh. Ya. Okay. Kemudian contoh yang kedua, dari 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu juga masyarakat Arab itu kemudian menjadi dalam tanda petik modern. Tentu setelah mereka berinteraksi dengan Nabi Muhammad yang mendakwahi mereka tidak pernah putus selama kira-kira 23 tahun ya, periode Mekah dan Madinah. Maka kemudian masyarakat Arab itu menjadi masyarakat yang sangat hebat pada waktu itu. Kita mengenal ada 3 peradaban pada waktu itu, atau 2 ya. Yang pertama peradaban Persia di Iran, itu berada di sebelah timur Jaziratul Arab ya. Yang kedua ada peradaban Barat yang berpusat di Bizantium. Nah, sekarang di Turki, di Eropa. Jadi ada 2 kerajaan, ada kerajaan Romawi Timur di Bizantium, ada kerajaan Persia. Persia menyembah matahari, Majusi. Kemudian di timur itu mereka menyembah berhala karena Kristen ya, Nasrani mereka. Nah, pada waktu itu melalui doktrin membaca ini, akhirnya masyarakat Arab ini tumbuh berkembang dan menjadi satu peradaban baru yang menandingi 2 peradaban lama ini. Peradaban Bizantium di barat, peradaban Persia di timur, di tengahnya ada peradaban Islam. Nah, kita mengenal peradaban Islam inilah yang kemudian membawa peradaban barat Yunani kuno ke dunia modern. Nah, kalau kita baca sejarah, dan ini nanti mungkin lebih banyak saya jelaskan pada hari Kamis nanti ya, tentang bagaimana Al-Quran melihat peradaban masyarakat modern hingga sekarang. Nah, dari situlah, dari doktrin membaca inilah kemudian menumbuhkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa di kalangan Islam. Maka Islam itu kalau Bapak Ibu baca di dalam surah Al-Fat ya, surah Al-Fat di bagian ujung itu diibaratkan peradaban Islam itu seperti pohon ya. Zalika masalahum fit Taurat wa masalahum fil Injil kazara'in. Perumpamaan peradaban Islam itu seperti zara'in, seperti pohon. Seperti pohon akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Jadi pohon ditanam kemudian bertunas. Fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih. Lalu kemudian berkembang pohon itu, berdahan. Yu'jibu zurra' liyagiza bihimul kufar, sehingga pohon itu menjulang tinggi dan menyebabkan yang menanamnya pun menjadi bingung. Kenapa kok dulunya kecil, pohon itu kemudian menjadi besar. Ini perumpamaan peradaban Islam yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebelum peradaban Islam itu muncul. Nah, kalau kita lihat pohon ya, kalau kita lihat pohon, jadi anggap saja Islam itu mulai bertumbuh itu di Mekah. Nah, kalau kita membaca peta ya, di Mekah, Mekah ini kan terletak di Jaziratul Arab bagian barat ya. Di sebelah kirinya, di sebelah baratnya ada Laut Merah, di sebelahnya Afrika. Nah, dia tumbuh dari Mekah sampai ke Madinah. Nah, itu kan ke atas tuh, ke utara tuh. Kemudian dari Madinah ini menjalar ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dia melewati Mesopotamia namanya. Mesopotamia itu daerah subur yang melintasi antara Mesir bagian utara dengan sungai Nilnya sampai ke Palestina, sampai ke Irak, sampai ke Teluk Persia. Di situ ada 2 sungai besar yang sangat berperan untuk membangun ekonomi agraris, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris namanya ya. Nah, jadi kemudian Islam itu melewati itu ke kanan. Ke kanan dia sampai ke sampai ke Irak, sampai ke Iran, sampai ke India, sampai ke Pakistan, anak benua India, sampai ke Indonesia. Nah, itulah perjalanan pohon daripada Islam itu. Nah, kemudian ke kiri juga sama. Ke kiri Islam itu menyeberang
Laut Merah sampai ke Afrika. Afrika bagian utara Mesir. Terus lagi sampai ke Tripoli Libya, terus lagi sampai ke Tunisia, terus lagi sampai ke Maroko. Sebelah Maroko ini sudah Atlantik. Nah, lalu kemudian Islam itu naik ke atas melewati Selat Gibraltar, dibawa oleh Tariq bin Ziyad pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian sampai ke Eropa. Itu hanya butuh waktu kira-kira tidak sampai 100 tahun. Nah, periode sahabat Islam itu seperti pohon kalau kita gambar. Dia melengkung dahannya ke kanan sampai ke Indonesia, dia melengkung ke kiri itu sampai ke Maghribi, namanya Maghribi itu daratan paling ujung barat, sehingga orang Arab menyebutnya Maghribi, timur itu kan ya, maaf, barat. Nah, barat ya. Dari situlah kemudian naik ke atas ke Andalusia. Andalusia pada zaman pemerintahan Bani Umayyah itu baru abad kedua, itu dikembangkan ajaran Islam di situ, kemudian diterjemahkan hasil-hasil falsafah dari Yunani. Itulah yang menyebabkan masyarakat Barat itu tercerahkan, dan sampai sekarang kalau kita baca sejarahnya, orang Barat merasa terhutang dengan orang Islam. Tapi itu tentunya peran-peran dari para sahabat juga ya Ustaz ya. Dari sahabat sekali. Kemudian juga kalau untuk masuk ke Indonesia ini kalau saya baca sejarahnya itu adalah dibawa pedagang dari Arab juga Ustaz ya, untuk masuk ke Indonesia. Ada banyak teori sebenarnya tentang masuknya Islam ke Indonesia itu. Ada yang mengatakan melalui pedagang dari Arab, mungkin mereka singgah di India, Pakistan, Gujarat sampai ke Aceh ya. Tapi ada juga yang mengatakan Islam datang ke Indonesia itu tidak melewati India, Pakistan, tapi melalui Iran. Ada juga teorinya melalui Iran. Ada juga yang mengatakan langsung dari Madinah, langsung ke Aceh. Jadi banyak teorinya. Nah, oleh karena itu warna keberagamaan masyarakat Muslim di Indonesia itu bisa dikembalikan kepada semua teori ini. Misalnya, kenapa kok Islam datang melalui Iran? Iran kita mengenal Syiah, karena di Indonesia juga sebenarnya ada Syiahnya. Nah, kenapa Islam datang misalnya melalui Gujarat, melalui India? Karena di Indonesia juga banyak orang India, orang Pakistan. Ya, dulu ya, kalau sekarang memang sudah tidak terhitung lagi kan. Ada juga yang mengatakan kok Islam itu langsung datang dari Arab. Ada yang mengatakan dari Yaman ya, Arab bagian selatan. Buktinya apa? Di Indonesia juga banyak orang Arab. Jadi saya kira ya bagaimanapun datangnya Islam itu ke Indonesia, yang jelas Islam sangat kuat berakar dan berdahan berdaun berbuah di Indonesia. Betul sekali. Nah, ini Ustadz saya mau tanya juga nih Ustadz, kan di Al-Quran juga disebutkan Ustadz bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab Ustadz. Ya, nah, betul. Apakah ini ada kaitannya dengan masyarakat di Arab itu memang mereka minim literasi, ataukah mungkin seperti apa Ustadz? Mengapa Al-Quran ini jadi diturunkan dalam bahasa Arab Ustadz? Iya. Jadi begini, seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa Al-Quran itu kalam Allah ya, kalam Allah. Dan kalam Allah itu adalah kalam yang tidak ada persamaannya, termasuk dengan bahasa Arab ya. Tapi karena kalam Allah ini ditujukan kepada masyarakat tertentu, maka terjadi proses semacam transliterasi dalam dunia gaib yang dimainkan oleh Jibril alaihi salam. Lalu sehingga kalam Allah itu muncul dalam bahasa masyarakat. Nah, karena masyarakat yang pertama kali ditemui oleh Al-Quran itu adalah masyarakat Arab, ya mau tidak mau bahasa Arab. Nah, artinya seandainya Al-Quran itu turunnya di Banjarmasin, ya mungkin bahasa Banjar mungkin ya. Nah, tapi itu kan sudah takdir Allah ya. Takdir Allah memilih Nabi kita itu orang Arab dan berbahasa Arab, dan mungkin 14 abad yang lalu sebenarnya populasi manusia itu konsentrasinya kan banyak di sekitar Arab sana kan ya, terutama di bagian utara. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi Adam pun kan, Nabi Adam itu dalam sejarah dilahirkan atau diturunkan dari surga itu di daerah India, kemudian merapat ke Arab dan bertemu di Arafah dengan istrinya Siti Hawa yang diturunkan di Jeddah, dan mereka bertemu di Arafah di Jabal Rahmah. Jadi mungkin
pada waktu itu juga kalau diturunkan di Banjarmasin orangnya nggak ada juga. Masih kosong ya. Betul Mungkin kali. masih kosong di sana. Baik, Ustadz, Ya. ini kan kita sudah berada di 13 Ramadan, Ustadz ya. Betul. Berarti kalau kita hitung lagi ada sekitar 4 hari lagi, Ustadz ya, untuk Ya. menuju ke 17 Ramadan, di mana Ya. 17 Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran, Ustadz ya. Turunnya Nuzulul Al-Quran, Quran. ya. Nah, Ustadz, kira-kira apa nih Ustadz, kita sebagai umat muslimin tentunya ya secara khusus yang ada di kajian Islam Ba'da Zuhur ini, Ustadz, bagaimana cara kita memaknai dari adanya Nuzulul Quran ini, Ustadz? Ya. Jadi begini, nuzul itu artinya turun dan diam. Turun dan diam. Oleh karena itu rumah dalam bahasa Arab itu disebut dengan manzil, ya. Manzil itu dari kata nazala juga. Jadi bahasa Arab itu ada akar katanya nazala, dari situ nuzul, turun, dari situ juga muncul manzil. Manzil itu adalah rumah. Jadi artinya Al-Quran itu kalau kita katakan turun, dia harus diam di suatu tempat. Nah, apa maksudnya ini? Kalau kita memperingati nuzulul Quran, itu berarti kita memperingati ajaran-ajaran Allah yang harus kita pelajari dan dia diam, bertempat di suatu tempat. Nah, kalau anak-anak ditanya, di mana Al-Quran? Di atas lemari kan jawabannya. Tapi dalam konsep agama, di mana Al-Quran? Ya ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Karena dialah nanti yang akan mempengaruhi batin kita, dan dari batin itu akan keluar perilaku-perilaku yang sesuai dengan Al-Quran. Itulah yang dikatakan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi beliau itu ibaratnya Al-Quran hidup. Ya, living Quran. Ya, living Quran artinya Al-Quran berjalan. Jadi artinya dengan semangat 17 Ramadan, mari kita pelajari Al-Quran dan mari kita jadikan dia sesuatu yang hidup di dalam jiwa kita masing-masing. Betul, Ustadz. Nah, kalau untuk keturunan-keturunan kita nih, Ustadz, bagaimana cara memaknai, Ustadz? Kan kita yang hadir ini kan kebanyakan dari orang tua, Ustadz ya. Iya. Nah, bagaimana cara orang tua ini juga memaknai dan juga mengajarkan kepada keturunan-keturunan dan juga anak-anaknya juga, Ustadz? Ya, jadikanlah Al-Quran itu bagian dari rutinitas aktivitas di rumah kita. Jadi artinya Al-Quran itu menjadi bagian dari rutinitas kehidupan rumah tangga kita. Jangan terlalu tinggi meletakkan Al-Quran. Kalau perlu di meja-meja tamu ada Al-Quran, ya. Kalau dulu kan Al-Quran taruh di atas sampai yang menaruh tidak bisa mengambil. Itu akhirnya jadi sarang tikus ya, jadi sarang tikus. Jadi Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan keluarga kita. Letakkanlah Al-Quran di tempat-tempat yang mudah kita akses dan tentu dibaca tiap hari. Ya, dibaca tiap hari. Okay. Baca dan juga diamalkan, Ustadz, diamalkan, ya. dipahami juga. Iya. Baik, insya Allah nih Ustadz, kalau misalkan kita sudah 17 Ramadan, semoga kita semua yang hadir di kajian Islam Ba'da Zuhur ini dapat memaknai dan juga mengamalkan dari peristiwa Nuzulul Quran ini. Baik, Ustadz Sukarni, tentunya kita sudah tidak terasa sudah 30 menit ya, kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sukarni MAG yang telah berkenan hadir untuk memberikan ilmu pada hari ini, yaitu tentang Nuzulul Quran, tentang sejarah diturunkannya Al-Quran kepada kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Sobat Bangkalsel dan juga jamaah kajian Islam Ba'da Zuhur yang sudah berhadir secara langsung dan juga yang sudah menonton di live YouTube Bangkalsel. Kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai yang barokah dan juga mendapatkan pahala iktikaf dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Sultan, kita akan ketemu lagi di waktu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan kita persilakan Ustadz kembali untuk dapat membacakan doa penutup di siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.